nama saya Putri Rahmatia Kadir dengan NIM 222060019. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem endokrin, kelenjar, dan kelenjar endokrin. Nah, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sedangkan kelenjar adalah organ yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan, misalnya hormon untuk sekresi di dalam aliran darah, duktus atau ke ruang-ruang di dalam tubuh melalui permukaan luar tubuh. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berperan sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Nah, yang berikut adalah fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin secara umum itu terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama adalah penghasil hormon, yang kedua mengontrol aktivitas, yang ketiga merangsang aktivitas, yang keempat pertumbuhan jaringan, yang kelima mengatur metabolisme, dan yang keenam yaitu mempengaruhi metabolisme zat. Yang berikut adalah hormon. Kata hormon mempunyai arti senyawa yang merangsang. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Yang berikut adalah mekanisme kerja hormon. Semua hormon memberikan efeknya melalui pengikatan pada reseptor sel target untuk hormon tersebut. Semakin banyak reseptor yang berikatan dengan hormonnya, maka semakin besar juga efek yang ditimbulkannya pada sel target. Semua hormon mempengaruhi sel target dengan mengubah aktivitas metabolik mereka. Misalnya, mereka dapat mengubah laju proses seluler secara umum atau mereka dapat menyebabkan menghambat proses seluler spesifik. Hasil akhir dari semua ini adalah untuk mempertahankan homeostatis, misalnya epinefrin atau adrenalin, yang mungkin sudah sering kita dengar. Dapat kita jadikan salah satu contoh yang baik untuk menjelaskan respon akurat yang ditimbulkan bergantung pada jenis sel target. Ketika hormon epinefrin terikat ke sel otot polos tertentu di dinding pembuluh darah, dia akan menstimulasi dinding pembuluh darah tersebut untuk berkontraksi. Yang berikut yaitu klasifikasi hormon. Klasifikasi hormon terbagi atas 4 bagian, yaitu klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, berdasarkan lokasi reseptor hormon, berdasarkan pola siklus hormon, dan berdasarkan sifat sinyal yang mengantar kerja hormon di dalam sel. Adapun fungsi hormon di sini yaitu yang pertama adalah menstimulasi urutan perkembangan, yang kedua mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduktif, yang ketiga yaitu memelihara lingkungan internal optimal, yang keempat melakukan respon korektif dan adaptif karena terjadi situasi darurat, yang kelima mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang keenam merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketujuh mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Adalah 8 kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau gland pituitary. Kelenjar hipofisis adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Ukurannya pun hanya seukuran kacang polong. Kelenjar endokrin ini dikenal sebagai Master of Glands atau raja dari semua kelenjar. Karena pituitari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Yang berikut adalah hipofisis. Hipofisis memiliki 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior.
Adapun hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari itu ada TSH atau thyroid stimulating hormone, yang kedua yaitu GH atau growth hormone, yang ketiga itu ada FSH atau follicle stimulating hormone, yang keempat yaitu hormon somatotroph atau STH, itu untuk merangsang tumbuhnya tulang. Dan yang terakhir itu ada MSH atau melanocyte stimulating hormone, itu untuk mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit dan penyebaran sel-sel melanosit. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdapat di dalam leher bagian depan bawah yang melekat pada dinding laring. Kelenjar ini terdiri atas dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan dari trakea yang diikat bersama jaringan tiroid dan yang melintasi trakea. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan PTH atau hormon paratoksin. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Adapun fungsi kelenjar paratiroid itu ada 5. Yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di intestine. Yang ketiga, kalsium berkurang. Hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Dan yang kelima yaitu menstimulasi dan mentransport kalsium dan fosfat melalui membran sel. Yang keempat yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya yaitu kelenjar pituitari. Di otak, kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks adrenal, yaitu pada bagian luar, dan medula adrenal pada bagian dalam. Yang kelima adalah kelenjar pienalis. Kelenjar ini terletak di dalam otak, di dalam ventrikal berbentuk kecil seperti sebuah gemara. Kelenjar pineal mensekresi hormon melatonin yang bekerja pada gonad, yang berguna pada proses meturasi seksual. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interns dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Yang keenam yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Yang ketujuh yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Yang kedelapan yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar ini dibagi menjadi 2 kelamin, yaitu kelamin pria testis dan kelamin wanita ovarium. Testis ini terletak di skrotum dan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini berfungsi dalam mengatur perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. Sedangkan ovarium terdapat pada samping kiri dan kanan uterus yang menghasilkan estrogen dan progesteron.
Fungsi estrogen adalah pematang dan fungsi siklus haid yang normal, sedangkan fungsi hormon progesteron adalah pemeliharaan kehamilan. Yang berikut adalah gejala gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Adapun gejala diabetes dapat meliputi haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air, mual dan muntah, dan kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan.